Sahabat, tahukah Anda bahwa ada satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup beliau? Sholat ini bahkan disebut sebagai ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat witir. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kekeliruan yang sering dilakukan banyak orang. Jika cara kita melaksanakannya tidak sesuai tuntunan, bukan pahala yang kita raih, justru ibadah itu bisa tidak diterima. Betapa ruginya bila usaha dan keikhlasan kita berakhir sia-sia di hadapan Allah. Bayangkan, sudah lelah kita beribadah, tetapi amal tersebut tidak bernilai. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu, mari kita pelajari bersama tata cara sholat witir yang benar agar amal kita diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat doa sapar yang dimuliakan Allah, segala puji syukur marilah kita panjatkan karena dengan izinnya kita kembali dipertemukan di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sahabat sekalian kita ucapkan bersama atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga melalui sholawat ini kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak memperoleh syafaatnya. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, diampuni segala dosa-dosa, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat bila hanya kita habiskan untuk urusan dunia semata. Setiap hari kita bekerja, mencari rezeki, mengurus keluarga, dan sibuk dengan berbagai urusan dunia. Tanpa disadari, terkadang kita lalai menyiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan akhirat. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Disinilah kita menanam amal, dan di akhirat kelak kita akan memetik hasilnya. Salah satu ibadah yang terlihat sederhana, tetapi memiliki keutamaan besar adalah sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika sehat maupun sakit, di rumah ataupun dalam perjalanan. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu witir, Allah menyukai witir, maka kerjakanlah sholat witir, wahai ahlul Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang semangat beribadah, tetapi kurang memahami ilmunya. Kadang kita mengira semakin banyak rakaat maka semakin baik, padahal ada batasan yang telah diajarkan. Seringkali kita mengira bahwa jika sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur, lalu menambah witir lagi setelah sholat tahajud, itu lebih utama. Ternyata cara seperti itu justru tidak dibenarkan. Kita pun kerap merasa bahwa semua cara ibadah sama saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Bayangkan, kita sudah berdiri lama, berdoa dengan penuh harap, namun di sisi Allah, amal itu tidak memiliki nilai karena tidak sesuai aturan. Inilah hal penting yang harus kita waspadai. Jangan sampai ibadah yang seharusnya mengangkat derajat kita justru menjadi sia-sia hanya karena kurang memahami tata caranya. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama bagaimana tata cara sholat witir yang benar, yang diridhoi Allah, dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga akan membahas keutamaan witir, serta hal-hal yang dapat membuat ibadah ini tidak diterima. Kita akan mengupas witir yang tidak sah dan witir yang dilarang, agar kita bisa mengamalkan sholat witir dengan benar, yakin, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tundukkan hati dan berdoa bersama. Silahkan sahabat sekalian, tuliskan hajat, cita-cita, dan doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Bayangkan jika ada 40 orang yang ikut mengaminkan doa Anda. Insya Allah, doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap kali channel ini update video terbaru, sahabat akan langsung mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata yang penuh inspirasi yang pernah diceritakan oleh para ulama. Kisah ini tentang seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair, murid kesayangan Ibnu Abbas. Beliau terkenal sebagai sosok yang ahli ibadah dan tidak pernah meninggalkan sholat witir sepanjang hidupnya. Suatu ketika, seorang murid bertanya kepadanya, "Wahai guru, apa rahasia ketenangan hati Anda meskipun menghadapi banyak cobaan dan tekanan dari penguasa pada zaman itu?" Sa'id bin Jubair pun menjawab dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. "Aku tidak pernah tidur di malam hari tanpa menunaikan sholat witir, karena aku yakin siapa saja yang menjaga witirnya, Allah akan menjaga hidupnya baik di dunia maupun di akhirat." Dan benar sahabatku, dalam perjalanan hidupnya, Sa'id bin Jubair menghadapi ujian yang begitu berat. Bahkan beliau termasuk ulama yang dizolimi oleh penguasa bernama Hajjaj bin Yusuf. Namun, ketika menghadapi ajal, hatinya tetap tenang, lisannya terus berzikir kepada Allah, dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Para ulama menjelaskan, salah satu rahasia keteguhan beliau adalah istiqomah dalam ibadah malam, termasuk menjaga sholat witir dengan sungguh-sungguh. Kisah ini mengingatkan kita bahwa mereka yang istiqomah menjaga sholat witir akan selalu berada dalam penjagaan Allah. Witir bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan benteng bagi hati, penenang jiwa, serta cahaya yang menerangi kegelapan dunia. Rasulullah SAW bersabda, witir itu diperintahkan. Siapapun yang tidak melakukan sholat witir, ia tidaklah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sahabatku, renungkanlah, jika orang soleh seperti Sa'id bin Jubair mampu tegar menghadapi tekanan berat karena istiqomah dalam sholat witir, bagaimana dengan kita yang hanya menghadapi ujian hidup yang sederhana? Solusinya sangat mudah. Mulailah dengan sholat witir setiap malam, meski hanya 1 rakaat. Insya Allah, hidup kita akan terasa lebih tenang, lebih kuat, dan semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, berikut ini akan saya jelaskan cara mengamalkan sholat witir sesuai sunnah agar mudah dipahami dan bisa langsung diamalkan. Setelah kita menyadari betapa dicintainya sholat witir oleh Allah dan pentingnya melaksanakannya dengan benar, mari kita pelajari langkah-langkahnya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, mengenai niat. Dalam sholat witir, niatnya cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan secara keras. Contohnya, niat dalam hati, saya berniat sholat sunnah witir karena Allah. Jika ingin diucapkan, contoh niat yang biasa dibaca adalah, usolli sunnatan witri raka'atan ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya, saya niat sholat sunnah witir 1 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jika menjadi imam, maka diganti imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, mengenai jumlah rakaat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat witir bisa dilakukan dengan jumlah 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, hingga maksimal 11 rakaat. Jumlah rakaat tidak boleh melebihi 11. Paling sederhana, sholat witir bisa dilakukan dengan 1 rakaat saja, dan yang paling umum adalah 3 rakaat.
Bisa dilakukan dengan salam tiap 2 rakaat, lalu 1 rakaat lagi, atau langsung 3 rakaat sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengerjakan 11 rakaat bersamaan dengan sholat tahajud. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Waktu sholat witir adalah setelah sholat isya hingga terbitnya fajar subuh. Jika khawatir sulit bangun di tengah malam, sebaiknya witir dilakukan sebelum tidur. Namun jika yakin bisa bangun untuk sholat tahajud, maka yang lebih utama adalah menjadikan witir sebagai penutup setelah sholat tahajud, sehingga menjadi penutup malam yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah witir sebagai penutup sholat malam kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, larangan mengerjakan 2 witir dalam 1 malam. Sahabat, apabila sudah melaksanakan sholat witir sebelum tidur, kemudian bangun malam untuk sholat tahajud, cukup hanya mengerjakan sholat tahajud tanpa menambahkan witir lagi. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Yang kelima, bacaan yang dianjurkan. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Pada rakaat kedua, beliau membaca surah Al-Kafirun atau Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Sementara pada rakaat ketiga, beliau membaca surah Al-Iflas, Al-Falaq, dan An-Nas. Namun bila tidak mampu, cukup membaca Al-Fatihah dan surat pendek lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah doa setelah witir. Rasulullah SAW biasa berdoa setelah witir, baik melalui doa kunut witir maupun doa biasa, memohon ampunan dan rahmat Allah. Dari penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil hikmah penting. Jangan sekali-kali meremehkan sholat witir. Sholat sunnah ini begitu dicintai Allah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakannya, tidak pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Namun demikian, kita juga perlu berhati-hati agar ibadah mulia ini tidak menjadi sia-sia. Semangat saja tidak cukup, setiap amal harus dilaksanakan sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dilakukan dengan cara yang benar, pahalanya begitu besar. Namun bila keliru, amal itu bisa saja tidak diterima. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat witir kita dengan istiqomah, mengamalkannya setiap malam minimal 1 rakaat. Insya Allah, hidup kita akan dipenuhi keberkahan, doa-doa kita lebih mudah dikabulkan, dan hati kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam ibadah, mencintai sunnah, mengampuni dosa-dosa kita, diberikan kelancaran rizki, dan menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, ya Rabbal Alamin. Mentari terbenam di ufuk barat, langit senja memancarkan cahaya. Perpisahan ini terasa berat. Semoga bertemu kembali atas izin Allah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.